Berikut ini adalah tugas koneksi antar materi, berupa kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1, disusun oleh Suwirjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Suwirjo, SPD SD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 SCN Pagejangan 01 Kecamatan Blakamba, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan coba memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran sendiri berarti proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan sendiri yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menuntun murid untuk berkembang secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain, serta menjadi pribadi yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, pembelajaran yang saya lakukan masih monoton. Di antaranya, berpikir ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Yang kedua, hanya mentransfer materi. Sedangkan yang ketiga, pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Yang keempat, murid hanyalah sebagai objek pembelajaran. Yang kelima, jika nilai murid sudah di atas KKM, maka pembelajaran dianggap selesai atau berhasil. Yang terakhir, hanya menilai murid dari aspek kognitif dan psikomotor saja. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pembicaraan KHD, pelajaran saya lakukan adalah tidak membuktikan murid apakah sudah benar-benar paham dalam pembelajaran atau tidak. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya meminta untuk menghafal materi. Merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah dievaluasi. Mengejar materi dalam kegiatan pembelajaran. Tidak memperhatikan peserta didik berdasarkan gaya belajar tiap peserta didik. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari terdapat beberapa aspek pembelajaran, seperti halnya aspek kognitif, psikomotor, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari akan adanya transformasi dalam pendidikan. Hal yang pertama saya lakukan adalah proses pembelajaran secara menyeluruh. Murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Yang ketiga, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi. Yang keempat, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kelima, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran. Yang keenam, guru harus mempelajari murid dengan keunikannya masing-masing. Dan yang terakhir, guru harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan student center atau berpusat pada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sesuai abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, berpegang teguh pada prinsip pemberdekaan anak atau peserta didik. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang efektif. Sedangkan yang terakhir, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Demikian presentasi dari saya dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.